ujian akhir praktikum dasar komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Jasmine, saya dari Bekasi, dan rekan saya. Halo Re, perkenalkan nama saya Niko Susyanturi, saya dari Kota Tangerang. Nah, di sini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu, teman kita dari kampus BSD-KUB Kediri. Ya, siapa nih teman kita? Halo guys, nama saya Pradipta Arya Saksono, saya dari Jakarta. Halo, saya Kevin, saya dari Depok, Jawa Barat. So guys, tema kali ini tuh tentang pengalaman kalian pribadi menjadi anak rantau di Kediri nih. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, tapi kita kurang lebih udah berapa? 4-5 bulan di sini. Iya, Oke. 4-5 bulan. Gimana perasaan kalian selama di sini gimana? Apakah ada rasa homesick atau gimana gitu? Kalau saya tuh homesicknya awal sih, kayak seminggu 2 minggu awal. Tapi kalau semakin kesini tuh kan udah 4 bulan di Kediri kan. Jadi tuh udah nggak ada rasa homesick lah. Udah mulai terbiasa sama keadaan di sini sekarang. Kalau saya sih juga sama kayak Dipta ya. Ya. Awal-awal di sini tuh juga kayak ngerasa homesick banget lah untuk seminggu di awal ya. Cuma kalau makin lama makin kesini kan makin terbiasa kayak gitu. Jadi gitu lah. Oke. Gimana cara ngatasin homesick kalian? Oh, kalau dari saya sendiri sih ngatasin homesick kan kebetulan kan saya juga anak rumahan kan. Jadi apa-apa tuh biasanya tuh dulu sama orang tua tuh kalau kadang. Nah, sekarang tuh kan harusnya terbiasa mandiri ya. Nah, jadi kalau dari saya sendiri sih saya sering keluar sih sama teman-teman kayak gitu. Jadi bukan bareng teman-teman. Oke. Gimana, Dik? Kalau dari saya sih kadang tuh teleponan atau video call sama orang tua. Jadi kalau misalkan itu paling main sih sama teman-teman biar nggak ngerasa sendirian kalau lagi di kos. Nah, ya sebenarnya aku juga nongkrong sih sama kalian, tapi Iya. ini kan kita ya kita tahu kan kita kan nomor di Jakarta nih. Nah, tapi kita kalau di sini pasti melampiaskan rasa kesepian kita tuh dengan nongkrong sama teman-teman kan. Betul. Nah, kita di Kediri dari mana aja nih? Banyak sih sebenarnya di kafe-kafe di sini rekomend banget juga sih. Soalnya kalau dilihat ada Mata Hati, Warung Brother, gitu, Asli. Warkit kayak gitu. Terus kalian juga bisa ke Tomoro kayak gitu. Jadi tempatnya rekomend banget. Terus juga harganya terjangkau, kopi-kopinya, terus minuman-minumannya. Iya sih, banyak di sini tempat buat nongkrong tuh yang enak, terus harganya terjangkau, murah-murah juga. Kayak Warung Brother sama Warung kita tuh worth it banget buat bagi kita tuh yang ngerantau. Ada nggak sih hidden gem di Kediri? Kalian udah nemuin belum? Oh, kalau dari saya sendiri ya, selama saya di sini tuh kayaknya Brigif bagus itu tempatnya juga. Kalau Dipta gimana? Oh, kalau mungkin saya gang skena sih. Awal dikasih tahu tuh kan katanya tuh ada gang skena. Awal itu saya bingung kan, gang skena tuh apa gitu kan. Ternyata tuh beneran di dalam gang tuh ada kafe banyak gitu. Jadi nggak cuma satu kafe doang, ada berbagai macam kafe di dalam gang ini. Itu sih Juga bagus suasana saya. juga. Tapi kalau ya gimana ya? Ini kita jujuran aja ya. Kalau kita di kosan kan pasti kan ya kita kesepian gitu kan. Betul. Tapi kita kalau kesepian kita pasti baunya mau keluar nih. Betul. Nah, otomatis kan keuangan kita ya lumayan lah gitu pengeluarannya. Tapi kalian jujur kalian selama kurang lebih 4-5 bulan ini money management kalian tuh gimana sebenarnya? Oh, kalau kita ngomongin tentang money management ya, Iya. kalau dari saya sendiri sih sebenarnya cukup simpel. Kenapa? Karena juga saya sebagai anak rantau di sini kan banyak ya bisa belajar dari money management gitu. Nah, untuk simpelnya itu kan untuk di zaman globalisasi, di zaman global gitu globalisasi kan, zaman digital itu kita juga bisa ngedownload kayak aplikasi buat ngitung neraca keuangan kita kayak gitu. Jangan sebut merek ya, kita nggak disponsor ini Oh, soalnya. enggak Ya, itu. jangan, butuh duit ini. Kalau saya tuh bisa bilang boros sih, karena saya tuh kan belum ada kendaraan juga di sini kan. Ya. Jadi tuh kalau misalkan lagi di kosan, lagi malas keluar tuh pasti boros banget, kayak entah dari GoFood atau enggak kalau misalkan lagi mau ke kampus nih tapi nggak ada barengan, mau nggak mau kan harus naik gojek kan, karena dari kos saya ke kampus itu kan lumayan jauh. Nah, jadi saya tuh belum bisa memanage uang dengan baik lah, terkadang masih boros juga. Kalian masak nggak sih kalau sama di kos? Kalau saya sendiri sih enggak ya, saya enggak disediain kompor. Terus saya juga takut sih kalau masak di kamar kayak gitu. Kalau saya
pernah sih masak, tapi jarang sih, bisa dihitung jari, mungkin baru 3 kali 4 kali lah. Itu juga masaknya tuh yang simpel aja, cuman kayak Indomie, telur dadar, nasi goreng, paling itu aja sih. Kalau kalian gimana? Hah? Masak gak? Ya aku kan satu kosan sama Dipta kan, jadi nasibnya sama lah. Nah, Masa tiap hari. cewek nih masak dia. Kevin, masak. Iya, masak. Ya. Oke. Nah, tapi nih kalau boleh jujur, tapi emang buat apalagi kita lah ya yang baru merantau. Kalian merasa nggak sih kalau kalian tuh sebenarnya awalnya tuh pengen ngerantau nggak sih? Awalnya sejujurnya deh. Kalau saya tuh emang mau ngerantau sih, jadi tuh emang Ngapain tuh ngerantau? ya pengen nyoba lah hidup sendiri tuh gimana, mandiri tuh gimana. Jadi emang dari awal tuh pengen kuliahnya tuh yang di luar dari Jabodetabek. Dan alhamdulillah tuh dapet di sini, di Kediri. Aku dengar emang dari dulu pengen UB kan? Iya, kebetulan emang Brawijaya itu salah satu kampus yang saya mau juga kan. Jadi alhamdulillah Top 10 lah ya? Iya, top 10. Dan alhamdulillah tuh di tahun ini tuh dapat di Brawijaya. Alhamdulillah. Kalau dari saya sendiri sih, saya awalnya tuh nggak pernah terpikirkan buat ini ya, merantau gitu, hidup mandiri di luar jauh dari orang tua. Cuma saya tuh kalaupun juga merantau hidup sendiri itu paling saya diperbolehkannya pas saat itu saya pernah tes TNI, cuman saya failed, jadi ya gitu. So far saya nggak pernah terpikirkan sih. Cuman ya kalau di sini sih juga saya banyak belajar lah kayak gitu dengan merantau. Nah, ya oke lah, pasti setiap orang punya caranya sendiri lah ya buat Iya. bisa beradaptasi dengan gaya merantau mereka sendiri kan. Betul banget. Tapi yang dengan waktu segini plus minus kalian selama ngerantau tuh gimana? Plus minus. Kalau dari saya sendiri ya, kalau positifnya ya, kita ngerantau, kita juga seperti yang Dipta bilang, kita juga bisa belajar mandiri gitu, juga bisa belajar tentang money management, terus kita juga punya pendirian kayak gitu. Nah minusnya itu tergantung dari kalian sendiri sih, kalian juga bisa boros atau hal yang tidak diperlukan kayak gitu, kalian keluarkan lah kayak gitu. Kalau menurut kita gimana? Kalau plusnya sih kurang lebih sama kayak Kevin, tapi kalau minusnya tuh paling kayak terkadang tuh sering banget kayak ngelayap kan, dan jadi tuh lupa buat belajar atau enggak buat pulang gitu, kayak main mulu, terus itu bisa bikin kita boros juga kan. Itu sih paling minusnya. Oke, kan Jakarta kota besar nih. Ada nggak sih yang buat kalian kaget nih? Karena kan kalian jadi anak rantau nih di Kediri. Ada nggak sih perbedaan yang buat kalian asing gitu di sini? Kalau dari sendiri ya, saya walaupun tidak tinggal di Jakarta ya, cuman saya deket lah ya Depok tuh sama Jakarta. Kalau dari saya sendiri sih, kultur Coki itu kayak di sini nih lebih adem kayak gitu. Kenapa? Suasananya. Sedangkan kalau di Jakarta, di Depok itu kan kota ya, jadi banyak polusi lah ya kayak gitu. Terus juga di sini nih rata-rata anak-anaknya juga pada pakai bahasa Jawa gitu. Kita juga bisa mempelajari budaya di sini. Tapi emang orang-orang di sini juga alun-alun nggak sih? Kayak saya kadang lewat, kalau misalnya ngelewatin orang gitu, nunduk-nunduk, Oh iya, sama-sama gitu. tata keramanya ya. Iya. Tata keramanya. Di Jakarta nggak ada kayak gitu. Mengedepankan tata Iya. krama. Iya betul. Maksudnya kayak Betul ya udah banget. lewat aja. Nah, Bentar deh. Tapi nih, kalau lihat nih ya, kita nih dengan kondisi kita ngerantau kayak gini, kalian kalau selama belajar di kampus tuh terganggu nggak sih pikirannya gitu? Kalau aku jujur ya, aku emang orangnya tuh sebenarnya pengen banget ngerantau, tapi di satu sisi nggak pengen ngerantau karena ya kalau nggak ngerantau tuh banyak yang nggak dipikirin gitu loh, kayak keuangan, kalau makan di rumah ada gitu. Nah kalau kalian gimana tuh sama kuliah? Kalau aku sih jujur lumayan kepikiran ya, lumayan keganggu gitu kalau lagi kelas gitu. so far selama saya di sini sih di Kediri, saya tidak merasa terganggu ya. Kalau Dita gimana? Sama sih, kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Ya jalanin aja lah hidup. Iya, dijalanin aja sih. Kalau kalian gimana? Hah? Kalau kalian? Ya kalau aku sih ya kadang agak terganggu sih, apalagi kalau udah akhir bulan gitu kan. Iya sih. Kadang betul. minta duit gak enak gitu, tapi Penyakit, butuh. harusnya itu penyakit anak rantau itu normal sih. Iya. Gitu. Ya tapi ya
Emang akunya boros juga sih, biasa main mulu kita. Main mulu ya. Main mulu. Bener. Kalau kamu nanti gimana? Bener-bener sama kayak Niko, terganggu. Terganggu, Terganggu, ya. Tapi bukannya Kok? mau masak mulu di rumah? Emang masak di rumah nggak? Capek Capek. masak mulu juga capek, belanja juga iya capek, sih. ke pasar kan juga bangun pagi-pagi. Tapi ngomong-ngomong nih, kita kalau ngomong ngerantau pasti kita ada istilah gangguan aksesibilitas nih. Nah, kita sama ini kalau kuliah kita mahasiswa pasti tugas kita sudah beda lah dari zaman-zaman SMA kan. Betul. Nah, kalian selama kita kan kalau tugas kan akhir-akhir ini kan kita keluar ke pasar gitu. Nah, jujur kalian merasa ngejalanin tugas ini berat gak sih, kayak aduh ini daerah baru nih gitu. Iya, sebenarnya sih agak kaget ya kalau kita bandingin masa-masa pas saat kita SMA ya, sebagai siswa SMA dan juga kita sekarang berkuliah menjadi mahasiswa. Itu tuh yang pertama tuh kita jadwal kuliahnya itu fleksibel, sedangkan kalau di SMA kan enggak ya kan. Nah, kalau masalahnya tugasnya itu yang berat, karena kita tuh juga harus praktik kayak gitu. Terus juga kadang kita juga kaget kalau misalnya orang yang belum punya modal wawasan di komputer kayak gitu, laptop digital, dia gitu kan. Pak Diva gimana? Nah, tapi saya paling suka sih kalau misalkan kayak kunjungan lapang itu, jadi itu kita bisa mengenal lingkungan di sini juga, terus bisa ngobrol sama masyarakat di sini juga. Soalnya itu kan di SMA tuh jarang banget kan ada kunjungan lapang gitu. Nah, baru ada nih di kuliah ini nih, jadi saya tuh ngerasa kayak nyaman sih ngejalaninnya, enjoy. Oh, kemarin kunjungan kemana, Dim? Kenapa? Kemarin kunjungan kemana? Yang kemarin tuh ke Desa Wonoasri. Ngapain tuh? Itu tuh wawancara buat tugas akhir bahasa Indonesia, Pancasila sama kewarganegaraan. Siapa yang diwawancara? Itu kepala desa Wonoasri sama ada 2 masyarakatnya. Lancar tuh? Alhamdulillah lancar. Oh, mantap. Tapi kok aku belum ada wawancara sampai sekarang ya? Aduh, coba ada kelompok. Waduh. Wawancara apa tuh? Udah ada deh satu deh. Enggak, tapi kalau aku lihat kalian kayak sibuk banget deh. Oh enggak sih. Apa kelompok aku aja nih yang kayaknya Waduh. agak enggak. Aduh, mungkin harus ditanya itu kelompoknya yang kemana. Iya, Kelompok kelompok itu. lain Enggak, tuh bercanda ya, bercanda. Enggak, tapi jujur ya, kalau aku tuh impresi kuliah di UB tuh wah gila, keren sih. Maksudnya nggak tahu ya, mungkin mungkin karena Dipta kampus top 10. Iya. Nah, tapi emang kalau aku sih ngerasanya emang kuliah di sini sih emang suasana enak sih. Nah, kalau dari kalian sendiri first impression kalian gimana sih? Kalau overall dari gedungnya sih aman-aman aja. Kelas kita juga enak ya. Kelas kita juga nyaman. Kenapa? Karena kita pakai AC juga kan. Terus lampu di sini juga memadai. Bangku di sini. Jadi ya aman-aman aja nggak sih? Ya, suasana itu nyaman juga. Suasana nyaman juga, benar. Kayak kampus dikelilingin sama sawah, gunung. Jadi tuh adem sih suasana di sini, lebih enak. Tapi emang enak banget sih kalau habis kelas kita duduk-duduk di belakang kampus gitu. Iya, pagi kalau dapat kelas tuh di gedung 1 ngasih selesai kelas, kita bisa duduk-duduk dulu di kantin belakang. Kantin biasanya makan apa sih? Macam-macam sih, biasanya nasi sih. Sarapan ya nasi misalnya. Oke. Cukup terjangkau sih harganya. Jadi ya worth it lah buat ini mahasiswa rantau. Makanan di sini tuh murah-murah nasi. Paling nggak gitu nasi goreng 10.000 dan itu tuh porsinya tuh udah banyak banget. Nah, Kalau di Jakarta tuh nasi goreng aja Bisa 20.000, 25.000. Itu belum sama minum. Iya, Kalau di Jakarta tuh 10.000 udah sama. Nah, oh ya? Jadi agak kaget sih. porsinya juga sama masalahnya. Makanan favorit kalian apa di sini? Di Kalau Kediri? selama saya di sini ya, saya sih banyak sih ayam goreng, terus pecel kayak gitu. Jadi ya gitulah. Kalau aku sih makan di warung Mamina aja tiap hari. Oh iya, Enak sama di situ. betul. Mampir ya. Saya juga sama sih. Oke. Gimana? Wah, nggak kerasa banget ya kita ngobrol lama dan seru banget, kita bisa bertukar cerita sama anak rantau. Makasih juga untuk Kevin dan Dipta yang udah Makasih juga. ya berbagi ceritanya. Oke, kami selaku host meminta maaf apabila ada salah kata.
Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi anak rantau dan yang ingin berantau. Saya Shanata dan rekan saya Niko. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.